Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, sahabatku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Pergi ke Pare membeli soto babat. Saudaraku, piye kabare sehat? Alhamdulillah. Kalau dulu orang-orang tidak bisa hidup tanpa makan, sekarang orang-orang tidak bisa hidup tanpa sosial media. Bangun tidur langsung cek notifikasi, makan pun tak lupa selfie, bahkan sedih pun harus update story. Maka dari itu saya ucapkan selamat datang di zaman yang serba digitalisasi. Dan dari segala yang sudah mengalami transisi, jangan sampai dunia dakwah terdegradasi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang insya Allah penuh dengan kemuliaan ini, izinkanlah saya menyampaikan sepatah dua patah kata dengan judul Antara Dakwah dan Digitalisasi, Adaptasi atau Mati. Sahabatku yang berbahagia, saat ini kita dihadapi dengan sebuah tantangan, di mana sosial media sebagai karya dari digitalisasi menciptakan peluang bagi segala bentuk keburukan untuk masuk di dalamnya. Dan tak bisa kita pungkiri, saudaraku, sosial media saat ini sudah dipenuhi dengan hal-hal keburukan yang berupa kemaksiatan. Mulai dari komentar-komentar yang melukai hati, promosi judi online yang seringkali kita jumpai, bahkan pornografi yang tak perlu susah-susah untuk mencari. Dan untuk mencegah itu semua, perlu adanya aksi dari seorang muslim untuk selalu menggaungkan dan menyelipkan dakwah di setiap aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan benar, dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Saudaraku yang berbahagia, zaman boleh berubah, tetapi eksistensi kita sebagai seorang muslim harus tetap melaksanakan amanah dengan mensiarkan nilai-nilai Islam melalui dakwah. Oleh karena itu, tidak dapat kita pungkiri di zaman sekarang, saudaraku, dakwah saat ini tidak cukup hanya dalam masjid dan mimbar, melainkan juga harus dalam TikTok dan Instagram. Jangan sampai dakwah yang membawa kebaikan kalah dengan dakwah hal yang membawa keburukan. Maka dari itu, sebagai seorang muslim apapun profesinya, berapapun usianya, dan dari manapun asalnya, kita tetap memiliki hak yang sama untuk mensiarkan ilmu-ilmu yang kita punya. Dan sosial media adalah salah satu sarananya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Saudaraku yang berbahagia, adapun benang merah yang dapat saya tarik sebagai kesimpulan adalah saat ini sosial media sudah dipenuhi dengan hal-hal yang tak bermanfaat atau bahkan berpotensi menghancurkan umat. Dan solusinya adalah menjadikan sosial media sebagai ladang baru untuk berdakwah. Selaras dengan yang dikatakan oleh Kiai Haji Badrut Tamam, pengurus besar Nahdlatul Ulama, bahwasanya seorang pendakwah harus mulai menyadari bahwa sosial media saat ini bukan hanya sebagai hal-hal yang biasa, melainkan juga hal-hal yang berbau keislaman dan tentu ladang baru untuk berdakwah. Oleh karena itu, mari hiasi sosial media dengan hal-hal kebaikan hingga keburukan tidak lagi singgah di dalamnya. Karena mau tidak mau, saudaraku, kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah dengan keburukan yang terorganisir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.